kekerasan anti perempuan mungkin seperti apa? Apakah Kak Nova pernah mengalami kekerasan itu juga atau seperti apa sih Kak? Ya, jadi seni dan tutur perempuan ini memang menyatukan 16 pekerja seni. Semuanya perempuan dari berbagai lini seni, ada sutradara, ada koreografer, pelukis dan lain-lain. Nah, kenapa terciptanya muncul ada ide ini? Karena memang masih tingginya kekerasan di Indonesia terhadap perempuan. Jadi ini adalah bentuk empati dari saya dan juga kawan-kawan di Yayasan Suara Hati Perempuan untuk berkontribusi dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu gitu. Karena saya backgroundnya adalah seni, jadi ya saya gunakan seni, kekuatan seni untuk seni itu untuk menyampaikan message-nya, yaitu stop pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Tapi Kak Nova sendiri pernah mengalami tersebut enggak sih? Apa kita Saya bisa pernah mengalaminya pada saat itu. Umur berapa, Kak? Saya lupa ya, sekitar 15-20 tahun yang lalu mungkin ya. Saya lagi jalan di jalanan umum, kemudian entah itu orang gila atau kurang waras, entah kenapa dia lagi stres, saya lagi jalan itu tiba-tiba dia turun dari bus, dia langsung nampar saya. Tanpa ada alasan yang jelas, saya nggak kenal juga siapa dia. Terus orangnya kabur lari, tapi masyarakat kan langsung ini ya, langsung ngejer gitu. Nah itu salah satu bentuk pelecehan yang pernah saya lakukan, saya dapatkan. Ada traumatis sendiri nggak sih Kak? Atau mencoba ke psikiater atau ke psikolog? Sampai sekarang masih masih kayak agak-agak was-was ya kalau misalnya melihat adanya cowok yang sendirian berjalan, tapi bukan berarti saya langsung point to that person kalau dia akan melakukan sesuatu yang negatif, tidak, tapi sedikit masih ada kekhawatiran apakah dia akan melakukan sesuatu yang negatif gitu, lebih yang seperti itu. Tidak sampai ke psikolog, cuman aku pelajarin melalui buku-buku yang memotivasi diri, yang bisa membangunkan rasa percaya diri lagi, mencari tahu ilmu kenapa bentuk-bentuk pelecehan itu seperti apa, ataupun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa, dan terjadi bisa di mana aja loh ternyata, gak cuma terjadi di keluarga, di ruang KDRT, ataupun bisa terjadi di public space misalnya. Yang untuk pencegahan sama penanganan lain sendiri seperti apa sih biar kita tuh kayak berani gitu untuk ngomong sama orang, cuma sama orang seperti apa sih? Ya, aku rasa yang paling penting adalah kita bisa menerima dulu ya kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap kita, misalnya kita mendapat pelecehan atau kekerasan atau apapun bentuknya, itu memang tidak mudah untuk bisa acceptance ya, menerima, tapi hal lain yang ingin lanjut Kak. ya, jadi selanjutnya adalah bercerita ke orang yang tepat, karena kadang-kadang bercerita ke orang yang salah itu malah men-trigger jadi menjadi keadaan menjadi lebih buruk misalnya gitu. Nah, kalau kita berbicara ke orang yang tepat, institusi yang tepat, itu kita akan mendapatkan arahan-arahan, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian pencegahan lain ya terus beredukasi diri, baca buku, lihat ilmu zaman sekarang kan bisa didapat dari mana aja ya, dari YouTube itu kita bisa cari tahu soal pencegahan, bentuk-bentuk pencegahan itu seperti apa yang harus kita hindari. Ya banyak sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan, tapi hal yang pertama mungkin yang perlu kita lakukan adalah ketika kita menjadi korban itu coba kita benar-benar ini dulu deh, berdiam diri dulu dan tenang dulu, karena pasti perasaan kacau balau udah bercampur aduk seperti itu, dan ngomong ke orang yang tepat itu paling penting. Selanjutnya cari tindakan ke institusi yang terkait yang memang kita bisa percaya.